Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dari saat tidur kita. Kita menikmati segala kemurahan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Kita mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan mengisi kehidupan kita sebelum kita menjalankan kegiatan kita. Namun saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh menikmati anugerah Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bangun dari isa tidur kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan sebelum kami menjalankan kegiatan kami pagi hari ini, kami mau membaca firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan mengisi kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, memeteraikan firman Tuhan itu di setiap hati sanubari kami. Dan biarlah kekuatan firman Tuhan terus mengubah kehidupan kami. Dan kami menjadi umat-umat-Mu yang semakin baik dan semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita dan kita temukan dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Injil Yohanes 20 ayat 30 dan 31 berkata demikian. Memang masih banyak tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman beroleh hidup dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita telah mendengar firman Tuhan dan kita membuka hati kita untuk firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti, memahami tentang Yesus yang menjadi pusat keyakinan kita, pusat kepercayaan kita, atau Yesus adalah dasar iman kita. Ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di depan mata murid-muridnya. Dan dengan berbagai mujizat yang Yesus lakukan, itu semua membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan melalui iman kita kepada Yesus, kita beroleh hidup seperti firman Tuhan yang kita sudah baca pagi hari ini. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita beroleh hidup. Puji Tuhan. Saudara, keberadaan Yesus dalam dunia merupakan kehendak dan rancangan Allah kepada manusia untuk memberikan pengampunan dosa dan keselamatan kepada manusia. Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan setelah Yesus menyelesaikan kehendaknya di dunia ini, Alkitab mengajarkan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi manusia atau bagi kita yang percaya. Masa depan yang Allah akan berikan, yang Allah akan siapkan kepada kita.
Di dalam namanya kita akan melihat kehidupan dan suatu kehidupan yang Allah janjikan di dalam firman-Nya. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus manusia beroleh hidup. Hanya di dalam Yesus Kristus manusia mendapatkan hidup. Sebab dalam firman-Nya berkata, barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, akan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, tidak seorang pun yang dapat berkata demikian. Hanya firman Tuhan, hanya Allah yang berkata demikian. Barang siapa percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Kita hidup dalam dunia ini hanya bersifat sementara, saudara. Hanya bersifat sementara, tidak kekal. Semua hanya bersifat sementara. Namun sesuai dengan janji Allah dan rancangan Allah, kita beroleh hidup, yaitu suatu kehidupan yang Allah akan nyatakan kepada kita yang percaya. Saudara sekalian, kita percaya, kita meyakini apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Allah katakan, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah firmankan, Dia akan genapi. Penggenapan rancangan Allah yang mulia dan indah itu hanya kepada orang yang percaya. Kecuali dia tidak percaya. Tetapi kepada kita yang percaya, ada saatnya nanti Allah akan nyatakan kepada kita. Sebab apa yang Allah katakan dalam firman-Nya, firman Allah, Alkitab adalah firman Allah, itu yang Allah akan genapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap berada pada kehendak Tuhan. Kita tetap berada pada rancangan Tuhan. Sebab itu yang Allah janjikan dalam firman-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan menasihati kita untuk terus berada dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita tetap bertahan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi, itu semua tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita nanti. Allah tahu kehidupan kita. Allah tahu kalau kita sakit. Allah tahu kalau kita dalam kesusahan. Allah tahu kalau kita dalam penderitaan. Dan Allah tahu kalau kita memerlukan pertolongan. Saudara, Allah tidak akan membiarkan kita. Dia ada dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Mata Tuhan tetap tertuju kepada kita. Dia melihat kita sudah memiliki satu ikatan yang luar biasa ketika kita percaya kepada Tuhan. Keyakinan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan suatu ikatan yang luar biasa. Kedekatan yang luar biasa. Lewat iman kita, lewat percaya kita,
kita menjadi dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan lewat iman percaya kita, Allah tahu keberadaan kehidupan saudara dan saya. Sebab itu sekarang kita tetap percaya, kita tetap beriman. Dalam Ibrani 10 ayat 35 dan 36, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sebab sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kita perhatikan di sini, kamu harus memerlukan ketekunan. Sebab sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, bagaimanapun kehidupan kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jangan melepaskan kepercayaanmu. Dengan kata lain, kalau firman Allah berkata jangan melepaskan kepercayaanmu, berarti Allah menghendaki, Allah menginginkan dalam kehidupan kita yang sudah ada dalam Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah beriman kepada Tuhan, kita tetap dekat kepada Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaan. Kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kita tetap ada dalam Tuhan, kita tetap berakar dalam Tuhan. Itu yang dimaksud jangan melepaskan kepercayaanmu, jangan melepaskan imanmu. Kita tetap jadi pribadi yang bersemangat. Kita tetap menjadi pribadi yang tidak menyerah. Kita tetap pribadi tetap mengandalkan Tuhan di dalam ketekunan kita, di dalam masalah yang kita hadapi, di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Allah tetap setia dan adil. Dia mengetahui keadaan saudara dan saya. Allah tahu kehidupan saudara. Allah tahu kehidupan kita semua. Namun Allah lebih menghendaki kalau kita tetap bertekun dan tidak melepaskan kepercayaan kita. Mengapa? Ada satu kehidupan yang Allah akan nyatakan di dalam hidup kita kelak nanti. Kita akan beroleh hidup itu. Hidup yang Allah akan nyatakan di dalam kehidupan kita semua nanti. Allah akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Satu hal, Allah meminta kita jangan melepaskan kepercayaan kita. Artinya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kita tetap ada dalam Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Inti dari kehidupan iman kita adalah kita setia. Tidak melepaskan kepercayaan kita. Ada satu kali kelak kita terlepas dari segala kesusahan yang kita hadapi. Dan janji Tuhan dalam firman-Nya akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Tetap semangat saudara sekalian. Tetap beriman kepada Tuhan dan kita tidak akan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab upahnya menanti kita, sebab kehidupan yang Tuhan akan anugerahkan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu yang berkuasa itu, firman yang kuat itu tetap mengokohkan kami. Berkuasa terus mengubah kehidupan kami. Kami semakin berpaut kepada Tuhan. Kami semakin mengasihi, mengandalkan Engkau. Kami tetap terus berakar dalam Engkau. Berkati setiap mereka yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.